Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar dulur-dulur kabeh? Suwe ya gak ketemu. Saiki tanggal piro rek? Tanggal piro? Tanggal 3, betul, tanggal 3 Maret hari ini. Ada yang tahu apa yang spesial di hari ini? Kemungkinan sing delok video iki padha ngerti ada apa di tanggal 3 Maret, tapi ya tak kandhani wae ya. Mungkin ono sing kurang ngerti tanggal 3 Maret itu ono apa sih emangnya. Ada peristiwa yang luar biasa terjadi 100 tahun yang lalu. Tanggal 3 Maret 1924, satu hari menyedihkan bagi kaum muslimin, karena pada tanggal itu Khilafah Islamiyah yang merupakan negara institusi yang menaungi kaum muslimin seluruh dunia telah diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk dan kemudian menggantinya menjadi Republik Turki. Jadi Khilafah Utsmani atau Ottoman telah diruntuhkan tanggal 3 Maret itu melalui konspirasi jahat Mustafa Kemal yang juga anteknya Inggris. Mereka sudah bekerja sekian lama, dimulai dari pergerakan-pergerakan melalui Turki Muda sampai membuat sebuah majelis agung nasional dan seterusnya. Ada upaya-upaya menggoyang khalifah gitu ya, sampai pada akhirnya pada satu titik, yaitu pada malam ya, tanggal 3 Maret itu. Jadi malam hari, kemudian pagi-pagi itu diusir ya khalifah yang terakhir, yaitu Sultan Abdul Majid kedua, diminta untuk meletakkan posisinya sebagai khalifah, meletakkan jabatannya, dan kemudian beliau berserta keluarganya diusir keluar dari Turki, diusir ke Swiss. Maka sejak hari itu, sejak tanggal 4 Maret berarti kaum muslimin tidak lagi mempunyai kekhilafahan, yang dia adalah sebagai pengayom dan pelindung kaum muslimin seluruh dunia. Nah, kalau di dalam hadis dikatakan al-imamu qa'in wa huwa mas'ulun an qa'iyatihi. Imam itu adalah pemimpin, dia itu adalah penggembala ya. Jadi aslinya ra'in itu adalah penggembala. Jadi seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang imam bagi kaum muslimin itu adalah penggembala yang mempunyai tugas untuk memastikan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya itu dalam kondisi baik-baik saja, sejahtera, aman dan tentram. Dan yang kedua adalah al-imamu junnatun yuqatalu min wara'i wa yuttaqu bihi. Imam itu adalah junnah atau perisai itu sendiri, yang dengan perisai itu umat itu akan berperang dan berlindung di balik perisai itu. Pada hari ini kita melihat bagaimana kondisi umat ketika tidak punya perisai. Bagaimana Palestina yang sudah seperti itu hancur lebur, yang mereka yang sudah kehilangan rumah dan sebagainya, di pengungsian, di tenda-tenda pun mereka tidak bisa, mereka pun masih diganggu, masih dibom dan sebagainya. Dan yang lebih menyedihkan adalah negara-negara yang ada di sekitarnya tidak ada satupun yang bergerak menolong. Bahkan di perbatasan Rafah pun kita lihat justru pemerintah Mesir justru meninggikan tembok-temboknya, dan mereka menahan bantuan-bantuan tidak bisa melintas masuk ke Palestina. Alhamdulillah, inilah kondisi paling menyedihkan dan paling pedih. Ketika khilafah itu hancur, kita hidup justru dengan nasionalisme, dan justru dengan nasionalisme itu kita menjadi orang-orang atau menjadi negara-negara yang kemudian berdiri sendiri dan saling tidak peduli antara satu dengan yang lain. Pada Allah menyampaikan innamal mu'minuna al-ikhwah, bahasanya kaum muslim itu adalah saudara, dan harusnya kita antara satu dengan yang kalbunyani ya, kita itu seperti satu tubuh, di mana ketika satu itu sakit maka bagian tubuh yang lain juga merasakan sakit. Dan hari ini banyak saudara-saudara kita seperti kaum muslimin Rohingya, Uighur dan sebagainya itu dalam kondisi yang menyedihkan, dan tidak ada satupun yang bisa menolong, karena semuanya hanya berpikir saya bukan orang Rohingya, saya bukan orang Palestina, sehingga mereka tidak peduli dengan kondisi saudaranya. Itu dulu ya, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.